Istilah moral tentunya sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan pendidikan. Nah, untuk itu kita perlu tahu apa itu moral. Pengertian moral berasal dari kata mos atau mores yang sinonim dengan kata kesusilaan, kelakuan. Moral adalah ajaran tentang hal yang baik dan yang buruk, yang menyangkut tingkah laku dan perbuatan manusia. Kata moral sama dengan kata etika, karena keduanya sama-sama mempunyai arti kebiasaan dan adat. Moralitas adalah sifat moral atau keseluruhan asas dan nilai yang berkenaan dengan baik dan buruk. Sedangkan definisi menurut para ahli, menurut Kamus Psikologi, moral adalah mengacu kepada akhlak yang sesuai dengan peraturan sosial atau menyangkut hukum atau adat kebiasaan yang mengatur tingkah laku. Sedangkan menurut WJS Purdarminta, menyatakan bahwa ajaran moral, perbuatan baik dan buruk perilaku. Berdasarkan laporan Digital Civility Index atau DCI, tingkat kesopanan Indonesia berada pada urutan ke-76 atau urutan terbawah se-Asia Tenggara. Dengan kata lain, Indonesia adalah negara paling tidak sopan se-Asia Tenggara. Mengapa hal itu bisa terjadi? Banyak faktor yang mendukung Indonesia menjadi negara paling tidak sopan. Di antaranya, 1. Hoaks yang bertebaran. Di masa pandemi sekarang, penyebaran berita hoaks meningkat sebesar 5-13%. Berita tersebut kemungkinan besar mengenai seputar COVID-19. Informasi yang diterima dari orang terdekat membuat kita tidak melakukan cek and recheck dahulu dan langsung menyebarkan informasi apapun yang diterima, sehingga membuat rantai informasi hoaks semakin panjang. Penyebaran berita hoaks merupakan pelanggaran etika dalam bermedia sosial, sebab menggunakan teknologi untuk suatu kejahatan dan dapat merugikan orang lain. 2. Penipuan online. Kesulitan ekonomi selama pandemi menjadi penyebab naiknya kasus penipuan. Kasus ini juga merupakan pelanggaran etika dalam bermedia sosial, sebab pelaku menggunakan teknologi untuk suatu kejahatan, merugikan orang lain, dan menggunakan ICT untuk perbuatannya melanggar hukum. 3. Respon rasa frustasi. Selama masa pandemi, orang-orang melampiaskan rasa frustasinya dengan meluapkan emosi dan kebenciannya ke media sosial. Apalagi dalam bermedsos, orang dapat menyembunyikan identitas diri atau menggunakan nama samaran, sehingga mereka lebih berani bertindak seperti berkata kasar atau kotor, saling mengejek, atau bahkan mendiskriminasi. Perilaku tersebut sudah masuk ke pelanggaran etika, sebab tidak bersikap sopan kepada sesama pengguna, menjelekan orang lain, menyinggung perasaan orang lain, dan memalsukan identitas. Kasus-kasus tersebut menunjukkan menurunnya penerapan etika di masyarakat. Di sisi lain, Indonesia memiliki sistem etika yang mengatur pergaulan hidup masyarakatnya, menilai baik buruknya perilaku bangsa yang sesuai dengan kebudayaan bangsa. Pancasila sebagai sistem etika berasal dari kristalisasi nilai-nilai yang dipegang bangsa. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan mampu dijalankan oleh masyarakatnya meskipun berbeda suku ataupun agama. Perwujudan Pancasila sebagai nilai etika terkandung dalam tiap sila Pancasila. Sila ketuhanan mengarahkan manusia agar saling menghargai keyakinan yang dianut dan menerapkan perilaku sesuai dengan tuntunan agama. Sila pertama menjadi dasar bagi nilai etika pada sila-sila lainnya. Yang kedua, sila kemanusiaan, menuntun agar masyarakat menghargai sesama manusia dan menciptakan suasana yang lebih humanis. Penerapan nilai kemanusiaan di media sosial salah satunya dengan mencegah terjadinya cyberbullying. Sila ketiga, yakni nilai persatuan, mengarahkan bangsa selalu memiliki rasa solidaritas. Hendaknya kita saling menghindari dan menyebarkan hal-hal yang dapat menimbulkan perpecahan dan adu domba. Sila keempat, sila kerakyatan. Dalam sila ini mengandung nilai untuk menghargai pendapat orang lain dan tidak memaksakan kehendak saat berdiskusi di media sosial. Terakhir, sila keadilan menuntun agar
tetap berpegang teguh pada kebenaran. Sistem etika Pancasila penting untuk kita refleksikan kembali. Sejatinya, penerapan etika ini akan mencerminkan bangsa yang memiliki keberadaban dan budi pekerti yang luhur, agar identitas bangsa Indonesia kembali dikenal sebagai bangsa yang memiliki sopan santun dan tata krama. Marilah kita bijaksana dalam bermedia sosial dan memegang kembali nilai-nilai Pancasila.